Oke. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya mau bahas mengenai 5 saham Top Gainers 100 dengan value transaksi di atas 5 miliar. Jadi malam ini saya mau bahas mengenai saham Bumi, kemudian saham PNBS, kemudian saham LPPF, NZIA, dan terakhir saham RMKE. Oke, sebelum lanjut saya mau disclaimer on dulu, video ini bukan ajakan jual atau beli. Ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, tanpa basa-basi langsung yang pertama kita bahas adalah saham Bumi. Surprisingly hari ini Bumi naik sangat tinggi ya Bapak Ibu. Sampai mencapai resisten terkuatnya di harga antara 186 sampai dengan harga 192. Ini adalah area resisten terkuatnya. Kemudian di sini saya mau bahas mengenai bandarmologi dulu deh. Di sini bandarmologinya cukup oke Bapak Ibu. Ini MG beli luar biasa besar. Biasanya Bumi ini dibandari oleh MG. Kemudian hari ini beli sangat besar 117 miliar di AVG 179. Jadi AVG yang cukup dekat dari harga sekarang ya Bapak Ibu di sini. Kita tandain dulu di 179. Berarti ini adalah area yang cukup menarik sepertinya. Kemudian pembelinya itu kebanyakan seperti institusi atau bandar ya Bapak Ibu. Dan retail-retailnya tidak terlihat. Coba cek di sini deh. Broker transaction salah harusnya di sini. Kita cek siapa yang jual paling banyak. Kalau misalnya banyak retail di area jual berarti menarik. Oke, XA, XL, XC, KK, oke. Sepertinya menarik ya Bapak Ibu. Di sini banyak terlihat jualan dari retail. Jadi Bumi cukup menarik sepertinya. Saya kira potensi resisten ini akan tidak kuat diangkat. Mungkin akan koreksi kembali, tapi setelah melihat broker summary-nya ternyata menarik ya Bapak Ibu. Berarti area supportnya kita cari dulu. Di sini bisa menjadi support yang cukup oke antara 179 sampai 174. Kemudian kita cek dalam chart 1 jam terlebih dahulu. Oke. Di sini. Ini adalah support terakhirnya. Ini sepertinya support terkuatnya. Yang terakhir adalah di harga antara 162 sampai dengan harga 168, tapi terlalu jauh. Lebih baik saya sarankan Bapak Ibu fokus di sini aja deh. Main di sini antara 174 sampai dengan harga 179. Trading plan-nya mungkin seperti ini dulu aja. Cut loss jika ke bawah situ, close di bawah ini di 172 173. Kemudian TP mungkin bisa sampai ke Lasai mungkin ya. Karena nilai pembeliannya MG sangat besar 100 miliar. Coba kita cek. Satu papan itu nilainya berapa ya? Oke, 5.400, 4.600 berarti kira-kira 10 juta. Dibagi 20 per papan itu kira-kira sekitar 200.000 lot ya Bapak Ibu. Bentar. Kalkulator saya kurang bisa perhitungan. 10 juta bagi 20. Oh, 500.000 lot tiap papan ya, kira-kira 500.000 lot. Kalau kita asumsikan tiap papan 500.000 lot dikali 100 dikali 187 deh. Berarti tiap papan itu nilainya 9 miliar. Oke, kalau misalnya besok cuman sampai 192 dan langsung diguyur oleh MG, kemungkinan besar dia akan cuan dikit ya Bapak Ibu. Mungkin akan diguyur sekitar 10 papan ke bawah sampai 182. Oke, itu masih cuan dikit untuk MG. Jadi saya tidak sarankan fokus untuk target jauh ya. Saya sarankan fokus jangka pendek aja, mungkin ke sini dulu deh biar aman ke 190. Seperti itu. Jadi trading plan-nya seperti ini aja ya Bapak Ibu untuk jangka pendeknya. Kemudian kalau misalnya besok lanjut naik, bagaimana? Kalau lanjut naik berarti resisten ini menjadi support terkuatnya. Kalau misalnya tidak berhasil close di atas support terbarunya ini antara 192 sampai 186 dan malah turun lanjut ke bawah, ada potensi koreksi turun jauh ke bawah ya Bapak Ibu. Berarti di sini ada distribusi dari MG. Dan kalau intraday kita tidak tahu, jadi harus fokus melihat dari end of day-nya. Jadi untuk jangka pendek seperti ini dulu. Beli antara 174 sampai dengan 179, cut loss kalau ke bawah 172, dan TP kalau di harga dekat-dekat 190-an. Seperti itu. Untuk Bumi masih sangat menarik ya karena MG-nya beli sangat banyak. Coba kita cek dulu di sini biar lebih meyakinkan. Saya yakin money flow-nya in sih. Money flow in besar.
Oke, money flow-nya in tapi tidak terlalu besar kayak tanggal 2 September ya, tapi masih oke lah. Masih in cukup banyak. Ini retail jualan, institusi jualan, tukeran sama zombie. Ini menarik ya Bapak Ibu. Oke, kesimpulannya bumi sangat menarik untuk terus dipantau. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham PNBS. Oke, PNBS hari ini sangat menarik ya. Penjualnya ini broker-broker yang tidak asing menurut kita kayak XA, XL, KK, CPXC. Ini broker-broker retail, ada PD juga. Sangat menarik. Kemudian ini pernah saya buat, ternyata offside, ini gagal. Berarti trading plan ini gagal dan ternyata naik kembali, berarti menarik kembali dan terlewat oleh saya. Coba kita cek di money flow-nya dulu deh. Sepertinya money flow in sih. Ada AO besar sama MG. Oke, 2 hari terakhir in sangat luar biasa besar Bapak Ibu, retail jualan besar juga. Pertanda sangat menarik, ada potensi lanjut naik ke atas. Kemudian kita cek berdasarkan teknikalnya. Oke. Ini sudah berhasil ditembus, terus lanjut lagi naik ke atas. Kemudian sekarang ada di area resistennya ya Bapak Ibu. Di sini, ini adalah area resisten kuatnya, ini hapus deh. Tidak valid menggunakan Fibonacci sepertinya untuk saham ini. Kita gunakan support resisten horizontal aja biar lebih memudahkan untuk dilihatnya. Kemudian di sini bisa menjadi area support terdekat di harga antara 80 sampai dengan harga 82. Oke. Kita offside-in dulu aja ke sini. 79 sampai dengan harga 82 nih bisa menjadi area yang menarik untuk dibeli. Kemudian kalau kita cek dalam 2 hari terakhir yang dimana money flow-nya in, pembelian sangat besar ini dari AO, YP, MG, GR. Seperti ini broker-broker spekulan dari retail dan bandar ya Bapak Ibu. Penjualnya retail-retail. Ini nilainya itu AVG mereka ada di 88, 86, 85. Ini area yang cukup atas ya Bapak Ibu. Area di sini menurut saya ini bisa menjadi supportnya, area buy average mereka di harga 85 sampai dengan harga 87 deh. Di sini bisa menjadi area yang menarik, tapi saya tidak sarankan langsung all in di area 85 87. Lebih baik money manajemennya diperkuat dulu. Beli pertama di sini 85 87, kemudian kalau turun kembali beli besarnya di area 79 sampai dengan area 82. Jadi trading plan-nya mungkin bisa seperti ini. AVG agak bawah, kemudian cut loss kalau ke bawah situ. TP terdekat mungkin sebentar. Resistennya di sini. Kemudian ada potensi kemana ya bandarnya? 88, 86, 85. Nilainya sebesar kira-kira 2,4 miliar. 19, 18, 13. 5, 6, 7 miliar. Anggapnya 7 miliar ya. Barang bandar 7 miliar. Kemudian kita lihat satu papannya nilainya berapa. PNBS. Oke, 1,5 tambah 2 juta. Nah, harus kalkulator dulu. Jadi 3,5 juta. Kira-kira total lotnya dibagi 20. Jadi tiap papan itu nilainya rata-rata 175.000 lot dikali 90 kali 100. Berarti tiap papannya itu nilainya 1,5 miliar. Dari total barangnya itu ada sekitar 7 miliaran. Mungkin tunggu sampai naik 94-93, habis itu diguyur kali ya, biar bandarnya cuan dikit, biar BEP lah, minimal BEP di 97 tadi sampai 9 berapa, 97 95 kali ya. Oke, itu hanya perkiraan kasar aja, atau mungkin hanya sampai 94-93. Jadi kita main aman aja. Resisten terdekatnya dulu ke 91. Saya sarankan Bapak Ibu mulai cicil jual di harga 8991. Kalau misalnya berani hold, ada potensi lanjut naik sampai ke sini 98 sampai dengan harga 96. Sepertinya ke sini akan kuat, dan di area 9896 ini kemungkinan bandar sudah mulai akan ada guyuran ke retail. Seperti itu. Jadi trading plan pertama seperti ini. Cukup oke, bisa dapat 10%-an lebih. Dan trading plan keduanya seperti ini, bisa dapat 17% lebih ya. Seperti itu. Untuk PNBS masih sangat menarik. Kemudian MACD-nya Bapak Ibu bisa lihat sudah mulai golden cross, dan ini RSI, stok RSI-nya sudah mulai mengarah ke atas dengan kuat. Potensi lanjut ke atas. Seperti itu. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham saham LPPF.
Untuk LPPF oke, ternyata tidak jadi turun ke bawah. Ini berhasil mantul dari supportnya. Oke, ini hapus dulu deh, hapus, dan ini oke. Oke, ini menarik Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sini menjadi resisten yang berhasil ditembus dan sekarang sudah menjadi support, yaitu di area antara 4.000-an sampai dengan 4.200-an ya. Kemudian ini sudah logaritmik belum? Oke, harus di logaritmik dulu. Kemudian biasanya Bapak Ibu bisa lihat di sini sudah saya buat Fibonacci-nya antara lowest-nya di Januari sampai dengan high-nya di Maret. Kemudian koreksi sampai dekat-dekat 0%-nya dan tidak berhasil tembus di 23,6% Fibonacci-nya, kemudian turun lagi dan ternyata berhasil tembus lagi. Menandakan ini ada pola double bottom ya Bapak Ibu. Di sini pola double bottom. Kemudian break dengan sangat kuat ditambah volume sangat tinggi dan ada akumulasi sangat besar. Kemungkinan akan koreksi terlebih dahulu untuk melanjutkan naik ke atas seperti itu. Kemudian ini hapus dulu biar tidak mengganggu. Kemudian ini kita tarik aja. Downtrendnya belum berhasil di breakout dan biasanya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Saya biasanya kalau melihat ada saham seperti ini setelah setelah koreksi, maksud saya setelah koreksi dari Fibonacci, kemudian berhasil tembus dari 23,6%, ada potensi saham ini akan lanjut sampai ke 61,8% atau mungkin bisa sampai ke 78,6%. Tapi target pertamanya ke sini dulu aja biar santai, biar aman karena IHSG sedang tidak kondusif. Kemudian target selanjutnya yang menurut saya paling kuat adalah ke sini. Ada potensi sangat kuat ke 61,8%-nya, yaitu di harga antara 5.100 sampai dengan 5.200-an. Atau di high yang disentuh dari tanggal 30 Juni 2022. Seperti itu. Jadi saya sarankan trading plan-nya seperti ini saja. Kalau besok Bapak Ibu mau cicil beli juga boleh, tapi manajemennya harus diperketat ya Bapak Ibu. Seperti ini. Buy di area bawah sini aja biar aman. Kemudian TP-nya itu yang pertama di sini menarik, bisa dapat sekitar 14%-an atau 3,48/1. Kalau misalnya berhasil lanjut ke atas ada potensi kuat dan menurut saya potensi sangat kuatnya ke sini, ke area 61,8%-nya, yaitu area 22,87%. Seperti itu. LPPF masih sangat-sangat menarik ya Bapak Ibu, dan harus disiplin trading. Trading plan-nya harus didisiplinkan karena ini belum berhasil breakout, jadi saya belum bilang berani untuk beli banyak dulu. Seperti itu. LPPF masih sangat menarik. Kemudian oke, saya lupa bahas broker summary-nya. Hari ini akumulasi besar karena ada breakout, kemudian volumenya tinggi dan akumulasi sangat besar dari YUA IBK. Ini broker-broker bandar, kemudian broker retail jualan, menandakan bahwa pola ini kemungkinan besar valid ya, divalidasi oleh bandar, kemungkinan akan lanjut naik ke atas. Kemudian kalau misalnya kita gunakan chart pattern target, yaitu sampai 200%-nya double bottom, bisa mencapai ke harga sini 4.700-an. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat money flow-nya deh. Pasti money in. Oke, money in ya Bapak Ibu. Terlihat 3 hari terakhir money flow in sangat luar biasa besar, retail jualan, kemudian institusi jualan di backup oleh foreign. Dan kalau foreign masuk, ini menarik ya Bapak Ibu karena saham ini dikuasai 68%-nya oleh foreign. Kalau foreign masuk berarti ada pertanda sangat baik bahwa saham ini akan lanjut diangkat ke atas. LPPF masih sangat menarik. Coba kita cek deh. Kita tarik 3 hari terakhir. Oke, sampai Rabu. Oke, ini bandar-bandar asing beli di AVG harga 4.200, 4.100, 4.300. Jadi kita anggap tengah-tengahnya 4.200, yaitu di harga support yang saya buat ya Bapak Ibu. Jadi masih menarik nih support ini. Seperti itu. Kemudian kalau Bapak Ibu tidak sabar mungkin di sini boleh deh. Di sini beli dikit dulu, tapi beli dikit dulu di sini. Kemudian turun lagi ke bawah, beli lebih banyak lagi biar lebih aman dan AVG-nya di bawah ya Bapak Ibu. Jadi resikonya lebih terkendali, jadi resiko kecil. Seperti itu. LPPF masih sangat-sangat menarik untuk dipantau. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham NZIA. Kayaknya pernah saya bahas deh NZIA sebentar satu hari ini. Oke, hari ini distribusi besar, ini pembelinya retail, berarti ini spekulan semua isinya. Dan saya pernah buat supportnya di sini ternyata dijebol ya Bapak Ibu. Salah menarik support. Harusnya oke di sini bisa jadi support juga sebenarnya, tapi dipantulkan kemudian turun lagi ke bawah. Harusnya saya cari support lagi di sini nih. Di
Di sini adalah support ya Bapak Ibu. Bisa lihat dan ternyata dipantulkan. Dan saya terlewat untuk saham ini. Tapi kalau Bapak Ibu pantau NZIA harusnya Bapak Ibu beli di support sini dan bisa cuan ya Bapak Ibu. Kemudian resistennya di high ini oke, sudah berhasil disentuh dan turun kembali, dan sekarang ada di resistennya juga atau sekarang bisa menjadi support ya Bapak Ibu. Tapi saya tidak yakin support ini berhasil ditahan. Kenapa? Karena di sini Bapak Ibu bisa lihat retail masuk ya. Jadi tidak menarik, ini sepertinya isinya spekulan semua. Menurut saya NZIA tidak menarik, isi spekulan semua. Money flow-nya juga pasti jelek. Oke, money flow out besar ya. Retailnya masuk-masuk terus, tidak menarik. Oke, kesimpulannya seperti itu aja. NZIA tidak menarik, saya tidak rekomendasikan untuk dibeli karena isinya spekulan semua. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham RMKE. Sebelumnya saya pernah bahas RMKE saham yang sangat menarik untuk dipantau. Dan ternyata terbukti dia mantul dari support kalau tidak salah. Coba kita cek sebentar. Ini agak error lama. Oke, di sini. Di sini saya pernah bahas bahwa area antara 890 sampai dengan area 870 sangat menarik untuk dipantau. Kemudian kalau Bapak Ibu mau cicil juga boleh, dan ternyata berhasil ya Bapak Ibu, walaupun tidak sampai lowestnya di 870. Oh, ternyata sampai ini di tanggal 20 September. Lowest 870, menarik. Berarti ya Bapak Ibu yang cicil dari 890 sampai 870 harusnya dapat semua, dan AVG-nya mungkin di area bawah di area 870-an ya. Jadi sekarang udah cuan sangat luar biasa besar. Kemudian di sini adalah resistennya ternyata berhasil ditembus dengan volume sangat besar. Kemudian ada potensi lanjut ke atas sampai ke harga 1130-an, tapi belum sampai ke situ. Ternyata koreksi-koreksi terlebih dahulu. Jadi tidak apa-apa, ini masih ada potensi ke sana juga. Berarti ini udah hapus karena sudah valid, sudah berhasil. Di sini saat sudah menjadi resisten, maka dia ditembus akan menjadi support, dan ternyata terbukti ini supportnya sangat kuat ya Bapak Ibu. Harusnya di sini tarik ya dari body sampai dengan ke bawah dari garisnya. Oke, berhasil ditembuskan dan menjadi support kuat di 955 sampai dengan harga 945. Oke, kemudian sekarang mantul. Apakah sekarang menarik? Menurut saya belum ya Bapak Ibu, karena secara teknikal ini sekarang ada di area resisten. Semoga akan turun-turun dulu deh biar lebih aman. Seperti itu. Kemudian kita cek dulu bandarmologinya. Untuk bandarmologinya hari ini akumulasi besar ya, ini hitungannya dari PS, kemudian BK, PO, sisanya retail spekulan. Kemudian penjualnya ini adalah MG, SH, sebenarnya ada tukeran barang. Kemudian ada retail juga dan ada bandar juga. Ini sepertinya menarik. Dan overall ini seperti ada akumulasi serius ya. Menurut saya akumulasi yang cukup serius dari buyer, karena buyer ada 24, seller ada 35. Buyernya lebih kecil daripada seller, artinya ada akumulasi. Seperti itu. Coba kita cek dari money flow-nya deh. Money flow in dalam 2 hari terakhir ya ini. Coba kita cek deh, 2 hari terakhir siapa yang mengangkat. IN, PS, KZ, YU, BK, ZP. Ini broker-broker asing. Maksud saya broker-broker yang jarang dipakai oleh retail, dan juga ada asing. Broker asing KZ, YU, BK, ZP ini sepertinya broker lokal yang jarang dipakai retail dan biasa dipakai oleh bandar ya. Investindo dan PS saya lupa namanya apa. Dan ini isinya retail ya Bapak Ibu. Jadi menarik sekali ini untuk RMKE. Ada potensi lanjut ke atas, tapi AVG bandar ada di harga 994 sampai 970-an. Di area sini 999, 1000 ya, 1000 deh. Kita anggap 1000 sampai 970-an. Oke. Berarti area yang Bapak Ibu harus pantau di sini, AVG mereka di harga 1000 sampai dengan 980-an ya. Dan menurut saya sepertinya akan ada koreksi-koreksi terlebih dahulu besoknya. Karena RSI, stok RSI-nya sudah mulai mengarah ke bawah. Sepertinya akan koreksi-koreksi dulu, kita main santai dulu aja. Beli sedikit di sini antara 1000 sampai dengan harga 980-an. Beli banyak baru di support kuatnya ini di harga antara 945 sampai dengan harga 955. Jadi AVG-nya mungkin akan seperti ini. Agak bawah karena pembelian kita harus menggunakan teknik piramida. Semakin ke bawah pembeliannya harus semakin besar biar AVG down-nya bisa sukses dan AVG kita ada di bawah ya. Seperti itu. Kemudian TP-nya di sini dulu yang terdekat bisa dapat 7,39%. Kalau misalnya berlanjut bisa sampai ke harga sini 17%, seperti itu. Kemudian 3,9 miliar kita anggap sebentar 5, 7, 8 miliar 7 miliar aja deh, atau 8 miliar
Di sini saya mau cari tahu satu papan itu nilainya berapa. Sini saya pakai kalkulator dulu. 100, 120, 225 ribuan dibagi 20, tiap papan sekitar 11.250 lot dikali 100 kali 1025 deh. Tiap papan nilainya 1,1 miliar, berarti Bandar bisa jualan dekat-dekat di sini, dekat-dekat 1090-an. Dan kalau misalnya mereka langsung haki atau distribusi ke retail dengan masif, kemungkinan mereka masih untung juga ya, masih BEP atau untung dikit. Jadi saya tidak sarankan untuk pantau jauh saja sih. Ini untuk saham seperti ini kita pantau dekat-dekat dulu aja di harga antara 1043 sampai dengan harga 1120. Saya tidak sarankan Bapak Ibu fokus ke arah sampai 1300 ke atas. Sepertinya agak sulit ke atas sana karena AVG Bandar agak bawah dan pembeliannya tidak terlalu masif ya. Seperti itu, RMKM masih sangat menarik tapi belinya di area bawah saja. Oke, sudah 5 saham saya bahas. Semoga pembahasan kali ini dapat membantu Bapak Ibu dalam trading dan dapat memberi profit yang besar. Jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham yang menarik menurut Bapak Ibu yang terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.